Bakso. Nah Ini kayaknya lu bikinnya tatonya semua makanan kok. Nah ini nih, lu kalau bisa tebak, gua kasih lu hadiah. Apaan ini? Tebak kamar apa? Gua tahu ini. Oke guys, welcome to The Ngasik. Ya, di sini kita akan seru-seruan bareng. Gua lagi bareng sama Coronal. Ini Halo, guys. Ini owner dari Triple Jack ya? Ya, Triple Jack Cafe House. Nah, ini posisinya di mana kok? Di Citra Raya Tangerang. Citra Raya Cikupa. Tangerang, Cikupa. Nah, jadi kalau kalian lagi ada di Tangerang, mampir ke kafenya. Yoi, wajib. Kok gue mau nanya sesuatu nih sama Full. Lu kalau buka kafe gini tuh ada tujuannya nggak? Pasti ada. Pasti ada ya. Apa tuh? Cerita dong, Oh, iya. cerita. Dulu, gue cerita dulu nih berdirinya Iya. kapan. Ini kafe ini udah 4 tahun. 4 tahun. Udah 4 tahun running, pas bulan Agustus 4 tahun. Nah dulu itu masih sepi nih. Oke. Nah, bini gua kalau mau nongkrong musik SMS, mau Jauh. rekon, jauh-jauh lah ya, pokoknya. jauh ya. Nah, daripada bini gua kelayapan, buka sini. Oh, jadi mendingan nongkrong di tempat gue sendiri. Iya, Oke. awalnya begitu. Terus tapi lama-lama lanjut gitu jadinya. Lama-lama lanjut. Awal gua nggak bisa ngopi, bro. Gua Oh, minum ngopi. kopi pasti mual, kepala Mah. pusing, mah. Oke. Dan gua tahu kopi itu cuma kopi saset. Mm-mm. Nah, gara-gara gua buka ini mau nggak mau, ya gua harus belajar. Oh, lu pelajaran semua tuh kok? Gue training juga, training Oh. di Caswell, di Esperto, gue training jadi Q grader sampai gue akhirnya sekarang bisa ngerosting sendiri. Bisa. Itu tuh kayak, ini lu beli franchise apa gimana sih? Enggak, ini Enggak gue ya? merek sendiri, Oh, brand sendiri? brand sendiri. Oke. Ini triple ya, Triple Jack, Jack. Cafe. Oke. Kalau misalkan lu kayak ada niatan buka cabang lagi, ada nggak? Kalau cabang kebetulan baru 2 bulan lalu atau 3 bulan lah sebelum masa pandemik ini kita udah develop di Suvarna Sutra. Sekolah Sutra. Itu cabang pertama kita. Oke, berarti selain di sini di sana ya? Sana ada, cuman Udah open. sudah open. Udah. Nah, cuman konsepnya kalau sini kan lebih ke industrialis gitu kan. Kalau sana lebih ke girly lah lantai 2-nya buat ibu-ibu, mama yang mau arisan, mau Oke. nongkrong-nongkrong, instagramable lah pokoknya tempatnya. Oh, berarti buat hunting foto bagus ya? Oke. Oke, Nggak berarti kalah sama yang di Jakarta tempat lainnya. sama kayak pose-pose gitu lah ya, Siap, yang buat betul, hunting-hunting foto. Jadi spotnya banyak nggak kok? Banyak banget. Banyak buat spot Dari hunting foto lantai banyak ya? bawah, lantai atas. Konsepnya beda semua. Smoking area juga beda. Itu tuh berapa lantai kok di sana? Di sana 2. 2 lantai. Nah, Yang dua lantai lantai. pertama Lantai pertama kita baru masuk itu smoking area, smoking area, cafe. cafe. Cafe juga ya. Cafe juga masuk meja bar sama sedikit table lah. Lalu Oh, naik itu oke. udah mulai tempatnya berbeda lah. Berarti kalau naik tempat nongkrong-nongkrong orang buat hunting foto Yoi. juga bisa ya. Mantap Pak. Keren dah. Nah ini gue masih penasaran nih ya. Gue masih penasaran lihat visualnya si Coronal ini tato semua nih. Gila. Ini bikin sendiri apa gimana kok? Ada yang bikin sendiri. Ada yang bikin sendiri. Yang Ada. lainnya bikinin orang. Yang lain bikin orang. Justru Oke. gua suka bikin iseng-iseng beli mesin jadi belajar. Oh lu beli mesin? Iya. Buka tempat tato sendiri juga? Nggak buka, Nggak buka, terus? di rumah aja iseng aja. Tapi banyak yang nato di tempat. Nah, itu ponakan-ponakan gua lah jadi kanvas. Oh, Terus jadi saudara-saudara doang. Ya, jadi- Untuk open lu belum ada niatan. Oh, jadi gua buat kanvas sini lu panggil. Lu mau tato apa gitu? Wah, kan? iya. Lu pilih-pilih, bikin. Berarti ini tato sebagian ada yang dari orang yang lu bikin yang mana aja kok? Coba dong liatin Oh, biar ini- biar yang lain pada tahu semua. Ini tato kodana gua sendiri nih. Itu pertama tuh. Masih keriting-keriting nih. Itu pas pertama. Iya. Oke, yang lainnya baru nih udah mulai. Nah, ini gue bikin sendiri juga nih. Oke. Keju. Banyak banget ini udah kayak Yakuza anjir. Ini ada kaleng kerupuk, Bro. Sorry nih, kaki diangkat nih. Ini kerupuk. Nah, ini ada Ada Yakul ya. Yakul. Ya kan tinggal sampingnya tambahin soju ya, soju Yakul Ini ya. ada kan? bakso, Bro.
Bakso. Nah Ini kayaknya lu bikinnya tatonya semua makanan kok. Nah ini nih, lu kalau bisa tebak, gua kasih lu hadiah. Apaan ini? Tebak nomor apa? Gua tahu ini. Ini bumbu Indomie. ini dia tahu. Gua tahu bumbu Indomie nih. Sambal, kecap, minyak ya. Gua tahu ini. Rata-rata orang nggak tahu lu, bingung Nggak tahu dia ya. berapa. Ini mungkin nebaknya orang kayak handphone. Kalau enggak dompet lah apa ya. Terus lu tahu. Gue tahu, Gila. gue ngeliatin di bilang, oh ini gue gak asing, ini gue sering makan Indomie dulu soalnya. Lihat. Nah nih bro, ada rice cooker. Enggak, lu maksudnya lu semua makanan, rice cooker, kaleng kerupuk, Yakult. Lu mau bikin kuliner di badan apa gimana kok? Oh enggak, ada meaningnya semua dong. Ada meaningnya semua. Apa Iya. tuh? Maksudnya apa tujuannya? Kan tato pasti ada makna kan? Contoh ini nih. Ini gue bikin nasi Ini- uduk. Ini nasi uduk nih. Nasi uduk. Nasi uduk dibungkus pakai karet. Oke, maksudnya apa tuh? Nasi uduk dibungkus Dulu pakai karet? waktu gua zaman masih ya kecil lah. Banyak keluarga juga keluarga di bawah garis kemiskinan. Oke. Nah nyokap gua jualan nasi uduk pinggir jalan. Oh, berarti semua tuh prosesnya dari bawah ya? Iya. Ini motivasi buat kalian guys. Jadi belum tentu orang yang dari susah itu akan selalu susah. Harus berkembang terus sampai kayak kok sekarang udah punya kafe. Amin. Kafe bercabang ya kan? Ada filosofinya lah. Filosofinya ada semua ya. Oke, terus yang lainnya? Ini apa ini? Ini anak gua. Oh, ini anak lo? Iya, Diego. Wah, ya gila. Anaknya juga dibuat nih. Kayaknya anaknya ntar bakalan terusin bapaknya deh. Yo. Nah ini rice cooker nih, baca dong tuh. Penanak nasi Lydia. Bini gua Lydia. Video dia. Maknanya apa nih? Kayaknya ini yang selalu menyajikan makanan. Oh iya dong, nggak ada dia gua nggak makan. Oh iya, gue bisa nebak ya kan, gue bisa nebak. Kalau yang lain, ini cabai apa nih? Cabe. Mungkin dulu doain cabe-cabean kali ya. Wadah, yang ini jangan ditiru guys. Ini jangan ditiru. Bahaya kalau kayak gini ya. Apa lagi bro? Banyak banget tato lu kok gila. One Piece nih yang di Marineford. One Piece tuh apa tuh maksudnya? Komik. Jadi lu dulu demen One Piece tuh ngikutin alurnya. Iya. Sampai sekarang Sampai sekarang. ribuan episode tuh. Iya. Oh iya, ini yang suka Full. anime ini ya, full ya. Apalagi ya, ini kerupuk. Nah ini yang dipertanyakan nih dari tadi nih. Ini perdananya kerupuk ya kan? Nah, Kaleng kerupuk apa kok? gua dulu punya kayak pengasuh. Pengasuh. Tapi udah nenek gua sendiri, nenek buyut lah. Ngurusin gua dari kecil sampai gede. Sampai terakhir dia mau meninggal, pesen. Kan gue Chinese suka sembayangin gitu kan. Iya, Gue kalau sembayang nggak perlu aneh-aneh siapin buat gue nasi putih sama kerupuk putih. Oh. Jadi gua makanya bikin berarti kerupuk. ini tuh kenangan lama ya? Iya. Lama banget ya. Memorable lah. Oke. Jadi semua orang yang bikin tato tuh pasti ada maknanya kok. Ya? Yoi. Tapi gue mau nanya kan kebanyakan orang bilang katanya kalau bikin tato tuh pasti nagih. Bener nggak sih? Dibilang lagi kayaknya bukan deh, lebih ke arah udah bikin bosen gambarnya itu doang. Oh, jadi dia mau nambah. Gitu. Pengen nambah. Berarti bukan dibilangnya bosan ya? Ya, lebih ke arah bosen bukan nagih sih. Lebih ke arah bosan gitu. Iya. Oke. Kalau nagih sih kalau gue bilang sakit, jarang orang mau sakit lah. Mungkin ada sebagian. Benar, tapi lebih ke arah gambarnya itu doang bosen gitu. mereka mau lebih kelihatan art gitu apa? Iya, nambah lagi gitu akhirnya. Oke, berarti banyak istilah yang bilang kalau sekali tato itu nagih, itu salah berarti ya? Sebenarnya lebih ke arah jenuh sama gambar yang lamanya. Jenuh. Oke, Makanya berarti dia mau bikin nambah lagi. doang. Iya. Kalau bikin tato di tempat lu, misalkan lu pengen buka usaha tato nih kok, ada niatan lagi nggak? Kalau buat jadi komersil kayak belum deh. Belum ya? Belum. Kenapa belum? Karena gue emang hobi sih. Berarti cuma hobi doang nih, karena hobi Lebih ke aja arah gitu ya? hobi. Dia kalau hobi itu tatonya dibuatnya ke badan sendiri guys. Iya. Dia nggak mau menyiksa orang lain ya kan? Tapi kalau ada badan orang lain lebih seneng gua. Oh gitu? Lebih seneng. Tapi lu grogi nggak kalau pengen bikinin ke orang lain gitu? Tergantung. Tergantung. Iya. Lalu selama ini kan bikinin saudara nih kok. Ada nggak sih kayak, gue takut salah nih? Kan Oh, biasanya enggak. ada dong, kayak kalau bikin kan tato mencong, ya kan? Yang tadinya lurus jadi kayak berkeriwel kan Nah, ngeri itu. makanya gua nggak kena cas. Oh, Jadi lu nggak kalau kena cas, error, salah, nggak bisa komplain. Derita lu sendiri. Derita sendiri, nggak gratis, bayar. iya. Oh gitu, oke siap. Wis, datang ya orderan kita. Ini kopi khas dari Corona langsung. Nah, ini caramel macchiato. Ini caramel macchiato. Nah, ini Oreo smoothies nih. Macam-macam kok ya. Thank you, Nanti bro. ya. Thank you.
Jujur aja, gue nggak bisa minum kopi guys. Soalnya gue kalau minum kopi, gue mahnya kambuh langsung. Nah, lu kalau kopi ini lu boleh cobain. Kalau ini boleh nyoba ya, nggak bermasalah ya. Karena kita semua roasting sendiri. Oh, jadi benar-benar dari green bean kopi kita roast jadi kopi, kita giling sendiri jadi fresh dan nggak ada yang lewat dari 2 minggu kopi kita dari proses pertama pertama goreng. Sama goreng. Oh, digoreng gue. Jadi kita sangrain, ada mesinnya di rumah, batch buat 10 kilo, masukin hari ini kelar, kita resting dulu, besok baru kita pakai gitu kan. Itu nggak bakal lebih dari 2 minggu. Oke. Ini kalian tahu kan jadinya cara bikin kopi tuh, dikasih tahu sedikit-sedikit lah ya, biarpun jangan dibocorin ya. Iya. Rahasia pribadi ini kok ya. Jadi fresh lah, Fresh kalau ya. tempat lain kan rata-rata sebulan 2 bulan masih itu. Kalau kita nggak, benar-benar Ini kita. gue berani nyoba kopinya karena si Coronel sendiri bilang katanya kan dia ada penyakit mah juga kok ya. Iya, Nggak bisa nggak minum bisa. kopi kayak gue ya. Gue kan nggak bisa juga nih. Gue berani coba. Gue mau tahu bener nggak sih enak banget gitu ya. Soalnya jujur gue jarang minum kopi, nggak pernah gue minum kopi. Nggak berani gue. Kita coba kok ya. Kadang kalau yang bikin mah itu gara-gara kadar kafein tinggi, dan itu biasa ditemukan di Robusta. Itu pahit banget nggak sih? Kayak Kalau Robusta biasa pahit. pahit ya. Dan itu bahkan rata-rata tempat lain tuh gorengnya sampai hitam banget. Jadi masa jenisnya itu dia berkurang, tapi kadar kafein dalam tiap bijinya tetap gitu loh. Lu harus 1 gram untuk 2 biji kopi, gara-gara lu dibikin dark, 1 gram itu bisa 5 biji kopi. Oh gitu. Otomatis kandungan kafeinnya kan pasti Terlalu tinggi ya, tinggi banget ya. Jadi 5 kali gitu. Gue suka gym ya, otomatis gue butuh power kan. Sebenarnya gue butuh kafein, cuman kalau minum kopi gue kayaknya nggak bisa gitu kok. Kalau minum ini tuh ada kafeinnya juga kan tapi? Ada, cuman nggak terlalu tinggi. Karena terlalu kita bikin house blend kita ada ingredient khusus, itu lebih banyak arabikanya. Tapi melek bisa tetap ya? Melek ya? Melek pasti. Buat nongkrong apalagi mantap? Yoi. Customer gue pernah tuh, dia mau pulang ke Sumatera atau apa, pasti dia balik ke sini. Bawa tumbler, dia isi, namanya kita produk Jack Sanger gitu kan. Jack Sanger? Nah, usulkan dia. Bener-bener dia berangkat jam 11, sampai subuh, sampai pagi, sampai sana, dia nggak tidur. Tiap kali mudik pasti begitu dia. Mantap ini ya. Tapi gue nyoba tadi enak sih emang, enak banget. Oke nih, Yoi dong. Triple Jack. enak sumpah, enak banget gila. Kalau misalkan yang di sana nih, ini udah open ya? Di sana udah open tadi ya? open. Yang di cabang satu lagi udah Iya. open ya? Tapi rame nggak? Kan gara-gara pandemi ini nih. Pas minggu-minggu awal PSBB kita tutup. Tutup, total. Di Kita sini juga tutup. ngikutin arahan pemerintah ketika sudah mulai boleh dibuka tapi dengan SOP pencegahan COVID, dengan hand sanitizer, wajib pakai masker di dalam. Oke. Kita mulai buka, itu mulai antusias banget masyarakat. Mungkin Oh, udah jenuh di mulai rumah. ramai di sana Iya. ya? Di Udah sini juga bosen ramai. kali. Iya, mungkin sangat karena jenuh kan di rumah kan. Ketika buka ramai. Ramai banget ya? Oke, mantap ya. Jadi awal-awal pas PSBB kita tutup. Nah, kalau di sini sendiri, di sini kan sebelum gue denger sih pas di sini sebelum COVID ya, ramainya kan luar biasa di Yoi. sini nih. Pas semenjak COVID tuh masih intens kayak dulu apa enggak? Pas sudah buka nih, udah selesai PSBB kan sekarang new normal. Nah, Udah unik mulai juga buka nih. Kalau gue bilang malah naik. Mana naik? Iya. Berarti ngaruh ya. Kalau COVID kan dulu di rumah terus nih. Saking jenuhnya kali orang yang pakai kesini semua gitu ya. Berarti kalau di sini masih ramai kayak dulu nih. Lebih ramai lagi dari Lebih dulu ramai ya. kalau Lebih gua ramai bilang. ya. Dulu awal PSBB kita tutup, nggak lama kita buka khusus take away. Oke. Kita bikin kemasan untuk 1,5 liter. Kemasan setengah liter. Ya, 1,5 liter tanpa ice ya. Tanpa Jadi ice. kalau lu tuang ke gelas dengan es lagi itu bisa jadi 3 atau 4 gelas. Oke. Tapi lu cukup bayar dengan harga 2 gelas. Sangat efisien. Nah, itu cukup jalan sih di kita. Dan berarti selama pandemi ini tetap jalan terus ya, biar Iya. GoFood, GrabFood gitu ya Iya. masih jalan ya. Gila, ini motivasi buat kalian juga ya. Tadi dari yang diceritain kisahnya Coronel, dari dulu jual nasi uduk, susah Nyokap, sampai sekarang udah kayak gini ya kan, udah jadi bos ya kan. Bos mah bebas Amin. kan tuh ya kan. Bos mah bebas, gila. Amin, didoain. Kapan lagi lo kayak gini, seenggaknya makanya harus usaha ya kok ya. Semua perjuangan ya. Jangan menyerah lah. Jangan menyerah. Banyak belajar. Banyak belajar, oke. Ini motivasi dari Coronel, gue senang banget bisa diundang sama Coronel ke sini. Orangnya asik, gaul ya kan. Lo harus mampir ke Triple Jack Coffee House. Ini tempatnya unik banget ini. Ui. Dia kayak Industrialis kalau gue bilang. spesialis ya. Asik gitu, tempatnya asik banget sih. Oh iya, Buat kita nongkrong juga enak siapin banget. musola. Oh iya, di sini ada musola juga di belakang. Musola. Jadi
setiap kayak kalian mau sholat atau apa lagi waktunya sholat, kalian bisa sholat di sini ya kok ya. Karena gue mikirin juga, meskipun gue non muslim, tapi banyak mayoritas customer kita kan muslim. Daripada mereka lagi kesini lagi meeting atau gimana, tiba-tiba mereka harus keluar dulu sholat. Jadi Daripada harus jauh ya. Ya, jadi gue pikir ya udahlah daripada kita bikin buat tempat duduk, kenapa nggak kita sisihkan tempat buat musola sih? Ini tempat sih lengkap ya, kalau Lengkap. dibilang lengkap banget. Buat nongkrong bisa, jadi kalau misalkan kalian lagi asik nongkrong atau lagi meeting, Ya. terus nggak sempat untuk keluar ya kan, Betul. takutnya kejauhan atau apa, di sini kalian bisa sholat di sini. Iya betul. Mantap sih ini tempat. Oke, ini gue udah dapat banyak info dari Corona. Mungkin dari sini aja ya kok ya. Ada yang mau disampaikan nggak kok? Dari sisi apa nih mas? Dari sisi mungkin motivasi untuk kita tetap semangat atau apa. Apalagi dalam kondisi COVID sekarang kan. Oke. Orang pasti banyak yang susah. Berarti orang bilang kan banyak yang komentar, gue susah dapat kerjaan, nih susah apa nih. Ya semua dapat susah kerjaan pasti susah ya. Makanya kita kayak harus kasih motivasi nih kok. Ada nggak omongan buat orang-orang, buat kasih motivasi biar semangat atau apa? Kalau gue bilang sih, semua orang pasti ngerasain susah yang sama seluruh dunia ini. Betul. Jadi nggak perlu berkeluh kesah, semua ngerasain hal yang sama. Saatnya kita bangkit lah. Bangkit ya. Nah, karena hidup ini seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah kalau kita di bawah, tinggal kita berusaha, terus berusaha. Kalau kita gagal, coba lagi, pasti kita bisa naik ke atas. Betul. Jangan menyerah lah intinya. Ya, jadi kejar impian kalian, Betul. jangan cuman bermimpi ya kok ya. Betul. Oke, ini sih cukup dari sini dulu aja ya untuk konten gue sekarang ini karena gue udah dapat banyak banget info dari Corona. Corona juga sibuk banget ya. Enggak lah. Wah, gila bos besar mah susah kalau ini kan. Ini dia ngulangin waktu tau gak guys? Tadi tuh gue ngundang dia tuh susah banget. Sorry. Susah banget, dia tuh lagi sibuk ya kan. Cuman Sibuk mau nggak mau banget. di sini ya kan. Sibuk ngatain orang. Sorry. Oke. Thank you banget guys, sekian dari channel gua Yudoli. Semoga bisa membantu kalian semuanya. Sampai jumpa di next channel, oke? Bye. Bye.